Salam guru penggerak dimanapun Anda berada. Saya Mubasir, calon guru penggerak Angkatan 9. Kali ini saya ingin memaparkan tugas saya pada modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi kasus pada sekolah dasar, di mana tugas ini merupakan tugas kelompok dari ruang kolaborasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau convention yang disebut oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Menurut teori Tomlinson pada tahun 2001 pada bukunya halaman 45. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah yang terkait dengan ada 6 hal, yaitu 1. Tujuan pembelajaran yang jelas, 2. Mengetahui kebutuhan belajar murid, 3. Menciptakan lingkungan belajar yang nyaman yang mengundang murid untuk belajar, yang keempat, memberi dukungan untuk murid di sepanjang proses pembelajaran, 5. Manajemen kelas yang efektif, dan yang keenam adalah penilaian berkelanjutan. Aspek kebutuhan siswa di sini ada 3 hal, yaitu 1. Kesiapan belajar, yang kedua minat belajar, dan yang ketiga profil belajar. Setelah menyimak teori diferensiasi yang sudah saya kemukakan, mari kita saksikan video kasus SD berikut ini. Setelah menyimak kasus SD dalam pembelajaran, maka di sini saya mendapatkan pertanyaan pemandu, di mana pertanyaan pemandu ini berada pada tugas kami dalam ruang kolaborasi, di mana pertanyaan tersebut sebagai berikut. 1. Dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar murid? Yang kedua, strategi pembelajaran berdiferensiasi, apa yang dibutuhkan? Yang ketiga, bagaimana guru tersebut melakukan penilaiannya? Mari kita bahas satu persatu dari pertanyaan pemandu di atas, di mana pertanyaan pemandu tersebut ada kaitannya dengan permasalahan kasus SD dalam pembelajaran. Nomor 1. Dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Di sini ada 4 hal yang perlu saya jawab, yaitu 1. Menyiapkan sumber belajar yang relevan dan tersedia dengan mudah sesuai dengan kondisi sarpras di sekolah. Yang kedua, mengelompokkan murid sesuai dengan tingkat kemampuan membaca. Yang ketiga, menyesuaikan tingkat kebutuhan yang diberikan kepada murid. Yang keempat, membuat penilaian berjenjang. Kesiapan belajar, di mana kesiapan belajar ini ada 2, yaitu 1. Menyiapkan berbagai sumber bacaan. Yang kedua, mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan membaca. Yang pertama, menyampaikan berbagai sumber bacaan meliputi menyiapkan media pembelajaran poster, komik, buku artikel, dan video.
mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan membacanya, maka kita akan mengelompokkan ada 3 hal. 1. Murid yang kurang mampu, murid yang sedang, dan yang terakhir murid yang bisa atau tinggi. Kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh kasus sekolah dasar dalam pembelajarannya, yaitu 1. Minat belajar murid, di mana minat belajar murid ini memberikan kebebasan kepada setiap kelompok untuk memilih kegiatan yang telah dipersiapkan oleh Bapak Guru, di mana Bapak Guru tersebut merupakan sebagai guru dalam kasus SD yang bernama Bapak Darmawan. Kebutuhan murid yang berusaha dipenuhi oleh Bapak Guru tersebut atau Bapak Darmawan adalah profil belajar. Profil belajar ini yaitu gaya belajar sesuai dengan tingkat kemampuan membaca siswa atau murid di kelasnya. Soal yang nomor 2 adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan. Di sini Bapak Darmawan menggunakan 3 diferensiasi yang digunakan. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi konten yaitu disebut dengan variasi sumber atau media belajar yang disiapkan oleh Bapak Darmawan untuk memenuhi tujuan belajarnya. Yang kedua, proses variasi merupakan kegiatan belajar yang dilakukan oleh Bapak Darmawan. Yang ketiga adalah produk variasi hasil kerja murid yang berupa narasi, poster, dan lain sebagainya. Diferensiasi konten, Pak Darmawan menyediakan berbagai macam sumber atau media untuk mempermudah pemahaman anak mengenai organ manusia, baik berupa poster, buku, gambar, atau media video dari internet. Diferensiasi proses yang dilakukan Bapak Darmawan di sini dalam proses pembelajarannya yaitu melakukan membaca buku, artikel, komik, dan sebagainya, mengamati poster, diagram, mendiskusikan, membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster tersebut, membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seseorang, makanan yang menarasikan alur pencernaan, mewawancarai petugas UKS, menjawab kartu-kartu pertanyaan. Diferensiasi produk, di mana Bapak Darmawan ini pada proses diferensiasi produk, dia menghasilkan sebuah produk dari kegiatan belajarnya, utama dalam tujuan belajarnya sehingga menghasilkan produk-produk yang diinginkan dari tujuan belajar tersebut, di mana keterampilan membaca yang sudah dilakukan oleh muridnya ada 3 hal, yaitu kurang, sedang, tinggi, atau sangat mampu. Kurang di sini artinya menjelaskan alur sederhana melalui diagram. Sedang artinya membuat cerita narasi tentang alur cerita pencernaan. Yang ketiga yaitu tinggi atau sangat bisa, mampu, cerita kreatif, dan perspektif seseorang, makanan yang menarasikan alur pencernaan. Soal yang ketiga adalah bagaimana guru tersebut melakukan penilaian. Di sini ada 2 hal yang dilakukan Bapak Darmawan dalam penilaiannya. 1. Penilaian proses. 2. Penilaian berjenjang atau dengan tier assessment. Penilaian proses di mana membuat catatan penilaian selama proses pembelajaran. Tier assessment adalah membuat penilaian berjenjang berdasarkan tingkat kemampuan murid. Rubrik penilaian yang dilakukan oleh Bapak Darmawan adalah ada 3 hal, yaitu kurang mampu, yang kedua mampu, yang ketiga sangat mampu. Kurang mampu merupakan
Penjelasan singkat dengan menggunakan kosakata sederhana. Mampu memiliki arti penggunaan kosakata yang lebih bervariasi. Sangat mampu, yaitu memiliki arti menggunakan perspektif seseorang makanan dengan menggunakan kosakata yang lebih sulit. Kesimpulan dalam kasus SD dalam pembelajaran Bapak Darmawan di sini, yaitu pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha terbaik guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas dalam memenuhi kebutuhan belajar murid dan berfokus kepada kesiapan belajar, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Dalam kasus ini, Bapak Darmawan telah melakukan perencanaan, proses, dan penilaian berdiferensiasi untuk para muridnya, walau dengan keterbatasan sarana dan prasarana di sekolahnya. Terima kasih sudah menyimak presentasi kami dalam modul 2.1 tentang pembelajaran diferensiasi dalam kasus SD. Kami kelompok 1 mengucapkan terima kasih dan salam guru pemuda di mana Anda berada.